Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di channel YouTube Teddy Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Teddy Rasya. Oke, kita mulai fokus lagi ke perbaikan TV LED ya. Ini untuk kendala LG. Untuk tipenya ini 32LB 561T ya. Ini untuk tipenya. Kerusakannya tuh dia gambar normal tapi lama-lama backlit ngeredup ya. Jadi kayak kerusakan backlit. Ternyata setelah saya cek bagian backlightnya, saya bongkar, ternyata backlightnya masih bagus ya. Dia menggunakan 3 set ya, 3 lonjor dengan satu kancingnya 6 polan ya. Otomatis dia 3 lonjor berarti nyampe 106 volt kurang lebih. Tegangannya cukup tinggi untuk menyalakan lampu LED ini. Ini kerusakannya bukan di lampu backlit, tapi kerusakannya di inverternya ya. Inverter yang di power supply, inverter backlightnya rusak, lemah. Jadi saya memodifikasi menggunakan inverter bekas neon. Ini solusinya, karena saya nggak punya IC ya, lagian juga IC inverternya juga kalau pesan harus online ya, nunggu. Jadi kita gunakan jalan simpel ya, jalan simpel tapi awet. Di sini saya menggunakan cuma pakai ini nih lur, ini bekas lampu neon ya, bukan lampu neon, lampu LED. Nah, dalaman seperti ini ya. Mungkin di video sebelumnya udah saya bahas tentang pembuatan inverter, tapi di video kali ini saya akan menjelaskan secara detailnya ya. Yang di video sebelumnya mungkin nggak terlalu detail, yang sekarang saya akan menjelaskan secara detailnya. Ini inverter ini ya, bekas ini di dalam, di sini kita gunakan untuk pengganti inverter backlit untuk sebuah TV LED. Dan tak lupa ya, dua komponen ini ya, ini relay ya, relay 12 volt, bisa dilihat relaynya 12 volt ya. Kita ngambil yang 12 volt, jangan yang 24, karena kebanyakan PCU di TV LED 12 volt. Ini fungsi relay untuk apa? Ini untuk meng-on off kan ya, posisi standby, jadi backlit nggak nyala, jadi ikut mati ya, karena PC 12 voltnya juga udah, kalau standby hilang. Jadi meng-on off kan ya. Kalau di mainboard TV LED biasanya itu BL on ya fungsi, karena kalau nggak pakai relay otomatis posisi TV di standby, lampu LED pasti tetap nyala. Jadi perlu itu kita butuh yang namanya relay sama inverter ini ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk pembahasannya seperti ini ya. Nah, di relay ada yang dipakai cuma plusnya ya. Kita lihat dulu relaynya ya, kita lihat datasheetnya, relaynya kaki mana plusnya dan negatifnya ya, karena itu jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bisa berbahaya ya. Kita bisa dilihat ini plus ya, plus sama negatifnya kita bisa dilihat di sini. Dicari aja dulu datasheetnya ya, jangan sampai terbalik. Ini positif sama negatifnya ya. Ini untuk switchnya untuk, kalau di sini negatif positif dikasih tegangan, ini sama ini nyatu ya, jadi on. Kalau tegangannya dilepas, ini off, lepas, jadi nggak nyambung ini sama ini. Caranya seperti ini. Ini 12 volt ya, kita ngambil dari PCC power supply main ini ya, mainboard ya, yang 12 volt kita ambil. Kalau enggak lebih cepatnya lagi 12 volt dari yang buat ke Tikon, karena posisi Tikon posisi 12 volt Tikon, kalau di standbyin 12 volt buat Tikon hilang ya.
jadi lebih baik ini posisi 12 voltnya di Tikon. Untuk yang Tikon ya kita ngambil plus sama negatifnya ke sini. Nah ini inverter, untuk inverter sebelah sini ya, ini nih untuk inputnya 220 ini ya 0 nih. Untuk posisi buat ke backlit kita gampang, kita ngikutin kabel ini yang ada elko nya, yang putih berarti negatif ini ya. Ini negatif tetap ke backlit ini ya, plus sama negatifnya. Ini 2 ke backlit, Nah cara nyambunginnya gimana? Untuk yang 220 kita bisa langsung ambil dari steker ya, steker contohnya ini power supply ya, ini mainboard. Ini seandainya contohnya saja seperti ini ya, ini mainboard. Oke, kelihatan ya, ini power supply ya, seandainya ini Tikon. Nah seperti ini, otomatis dari mainboard otomatis ada PCC ya lewat LPDS, ada yang PCC ke 12 volt. Nah 12 volt ini bisa diambil dari sini ya, plus sama negatifnya dari Tikon ya, 12 voltnya ambil ke sini. Nah untuk ininya 220 ini di power supply kan ada, otomatis ada langsung ke PLN ya, 220 volt kayak steker. Yang satu ini input nolnya langsung sambung ke sini ya, 0. Nah buat yang ini NC nya, yang NC ini nih bisa dilihat, yang kaki ini nih, tengah ini kita sambung ke satunya lagi ke sini, kita langsung ke sini ya. Nah seperti ini. Terus yang ini kita ambil lagi satu yang dari power supply, kita ambil ke sini, ke satunya lagi ya. Nah yang dari power supply ke sini, awas jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik ini bisa jadi konslet ya, bisa diperhatikan. Ini 220, yang satu ke ini, nah pin ini, yang satu ini ke inverter ini backlit ya. Jadi posisi tegangan 12 volt di sini on, posisi on, ada tegangan juga 12 volt. Ini sama ini connect, jadi nyambungin arus 220 voltnya ya ke sini, jadi otomatis backlit hidup ya. Seperti itu untuk cara jelasnya ya. Jadi seperti ini ya, ini udah saya gunakan inverter ya. Ini udah saya gunakan, otomatis bakalan ada suara cetak ya, karena on off nya ya, bisa diperhatikan tuh bunyi ya, cetak ya, karena itu si relay kerja ya, si relay ini kerja, jadi bunyi bisa diperhatikan tuh, bunyi cetak ya. Tapi ini amat-amat aman ya, yang penting dalam posisi naruhnya aja kita harus serapih mungkin, karena tegangannya juga tegangan besar ya, jadi otomatis naruhnya sini harus benar-benar ya, benar-benar rapih ya, karena ini semua tegangan. Terus satu catatan, output yang buat backlit ini jangan sampai kepegang ya, karena ini harus DC, cuma DC nya DC setrum ya, jangan sampai kepegang. Walaupun di upload tegangannya DC, cuma itu masih tegangan loss ya, cuma ini aman. Yang penting jangan sampai dipegang. Terus untuk penaruhan kita bisa rapikan seperti ini, kita tata serapih mungkin, jangan sampai si body ininya nempel ke kaleng atau frame si besi, karena kalau nempel ke frame itu bisa mengakibatkan konslet ya, kan tegangan 220. Jadi bisa gunakan ini ya, plastik seperti ini, jadi kita taruhnya bisa seperti ini ya. Nah seperti ini ya, jadi nggak langsung si body badan ini nempel ke
frame belakang ini besi ya, karena besi bisa konslet. Jadi untuk pengaplikasiannya kita ini kan serapih mungkin ya, serapih mungkin, dan terus dilem ya yang kuat, jadi biar enggak beradu ya. Ininya pemasangan kabelnya juga hati-hati karena ini masih DC gede ya, kalau dipegang output dari sininya juga nyetum. Oke, mungkin itu aja ya tutorial kali ini, permodifan inverter backlit tipe LED dengan menggunakan dua komponen ini ya, karena komponen ini cukup banyak ya, apalagi yang punya neon LED yang udah nggak kepake ini bisa digunain ya. Untuk output ini kan ada yang nanya, ini outputnya apakah bisa beban berapa aja? Untuk inverter ini itu bebannya bisa ngikutin ya, pakai satu LED, satu kancing aja bisa nyala ya, kancing, terus mau nyampe 10 kancing, 10 lonjor bisa nyala ya. Jadi beban ini ngikutin beban backlit ya, jadi otomatis aman ya. Ini ngikutin beban backlit di sini ya, mau backlit 6 polan, mau 60 pol semua ya, mau 3 baris, 3 selonjor ya. Ini ngikutin untuk output di sininya ya. Jadi ini untuk aman, yang penting pemasangannya aja serapih mungkin biar nggak beradu ya. Terus untuk penyolderan kabelnya juga harus rapih ya, karena ini arusnya arus 220. Jadi inisiatif sendirilah pemasangannya, bisa lebih rapih lagi ya, biar nggak terjadi yang namanya konslet ya, karena arusnya harus besar. Oke, mungkin itu aja ya tutorial pembuatan inverter ini ya, rangkaian inverter dari bekas inverter lampu LED plus relay. Cuma butuh dua komponen ini ya, kita bisa mengganti inverter lampu backlit ya. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe ya di channel saya, supaya saya lebih bersemangat lagi berinovasi ya, membagikan tutor-tutor perbaikan tipe LED. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.